Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada hari Rabu ini tanggal 26 Mei 2021, saya akan menyampaikan perihal Khilafat Ahmadiyah dan Kudrat kedua genap 113 tahun. Para pendengar dan pelita ilahi yang berbahagia, alhamdulillah summa alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Berkat karunia, taufik, dan penjagaan ilahi, nizam khilafat atau kudrat kedua di dalam Jemaat Ahmadiyah pada hari ini tepat 113 tahun, yakni 27 Mei 1908 sampai dengan 27 Mei 2021. Pada hari itu di seluruh dunia 2013 negara termasuk Indonesia yang telah mempunyai lebih dari 400 cabang Ahmadiyah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke Tengah dan sedang atau akan menyongsong menyambut merayakan tasyakur khilafat Ahmadiyah sebagai rasa syukur kehadrat ilahi yang telah dan akan senantiasa menjaga nizam khilafat yang berberkat tersebut. Suatu hal yang sangat bahagia kita dapat merasakan dan menyaksikan sejarah yang menjadi kebanggaan kita sebagai umat Islam. Dan satu kebanggaan tersendiri juga bagi kita yang mempunyai ayah rohani, yaitu Khalifah yang senantiasa dan selalu memberikan belas kasih sayang serta membimbing kita pada hal-hal yang sepele dan terkecil sekalipun guna berada pada jalan Shiratal Mustaqim menuju keharibaan tauhid ilahi. Oleh karena itu, wahai para Ahmadi yang sejati, marilah rapatkan barisan, eratkan persatuan dan kesatuan umat. Tanamkan dengan hati yang teguh suatu keitaatan yang ikhlas kehadapan ilahi dan Rasul-Nya. Taat, taat, dan taat akan menjadikan permandani terbang kita yang menyampaikan di singgasana aras ilahi, insya Allah. Para pendengar pelita ilahi yang berbahagia, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda bahwa nizam khilafat atau kudrat kedua ini sangatlah penting. Karena nizam ini akan bersama kita sampai dengan hari kiamat dan kita akan banyak memperoleh berkat serta kemajuan-kemajuan melalui nizam ini. Jemaat boleh bersyukur karena memiliki nizam dambaan umat Islam, baik di kalangan intelektual maupun orang awam. Guna turut gembira dan bahagia merayakan tasyakur khilafat Ahmadiyah, maka blog pelita ilahi pun pada hari ini tak mau ketinggalan mengenang dan memeriahkan momen yang sangat bersejarah tersebut. Turut tampil mengisi hari ini dalam membahas seputar khilafat Ahmadiyah ini.
Mudah-mudahan dengan doa-doa yang dipanjatkan kehadirat ilahi melalui nizam khilafat akan terlaksana umatan wahidah guna mewujudkan bumi baru dan langit baru yang didambakan dan dicita-citakan. Amin. Kesatuan umat Islam. Berkenan dengan ini, Al-Quran Karim di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 214 telah menyatakan, tadinya manusia merupakan satu umat, kemudian mereka berselisih di antara mereka. Lalu Allah Ta'ala mengutus nabi-nabi sebagai pembawa kabar suka dan pemberi ingat. Dan Dia menurunkan beserta mereka Alkitab yang mengandung kebenaran, supaya Dia menghakimi di antara manusia dalam hal-hal yang diperselisihkan oleh mereka. Tetapi kemudian mereka mulai berselisih tentang kitab itu, dan tiada yang memperselisihkan hal itu kecuali orang-orang yang diberi Alkitab itu sesudah tanda-tanda yang nyata datang kepada mereka karena kedengkian terhadap satu sama lain. Maka Allah Ta'ala dengan perintahnya telah menunjuki orang-orang yang beriman kepada kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka, yakni orang-orang itu, dan Allah Ta'ala memberi siapa yang dikehendakinya petunjuk kepada jalan yang lurus. Umatan wahidah atau satu umat, maksudnya sebelum kedatangan seorang nabi, semua orang adalah laksana satu kaum. Dalam artian bahwa mereka itu semua orang-orang yang belum beriman atau kafir. Tetapi bila seseorang nabi muncul, mereka walaupun satu sama lain berselisih, merupakan suatu barisan dalam melawannya. Ungkapan umat manusia adalah satu umat, atau kata-kata yang serupa juga dipakai pada 7 tempat di dalam Al-Quran, selain di dalam ayat ini, yaitu di dalam Quran surah 10 ayat 20, Quran surah 21 ayat 93, dan Quran surah 23 ayat 53. Ungkapan itu berarti kesatuan nasional. Dan juga di dalam Quran surah 5 ayat 49, surah 16 ayat 94, surah 42 ayat 9, surah 43 ayat 34. Dan dalam ayat ini berarti mempunyai identitas yang sama dalam pikiran. Lalu berkenaan dengan perselisihan yang tersebut di dalam ayat ini, pada 2 tempat terpisah menunjukkan 2 macam ketidaksepahaman yang berlain-lainan. Sebelum kedatangan seorang nabi, orang-orang berselisih di antara mereka sendiri mengenai perbuatan musyrik mereka. Akan tetapi sesudah nabi itu muncul, mereka mulai berselisih mengenai dakwahnya. Nabi itu tidak menimbulkan perselisihan. Perselisihan telah ada, hanya sesudah kedatangannya, perselisihan itu mengambil bentuk baru. Sebelum seorang nabi datang, orang-orang meskipun berselisih paham antara satu sama lain, nampaknya seperti satu kaum. Mereka mulai terpisah menjadi 2 blok yang sangat berbeda. Orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir sesudah nabi itu datang. Dipandang secara kolektif, ayat ini menggambarkan 5 tingkat berbeda yang telah dilalui umat manusia. Mula-mula ada kesatuan di antara manusia, semuanya merupakan satu umat. Dengan bertambahnya penduduk dan meluasnya kepentingan mereka, dan kian ruwetnya masalah-masalah yang dihadapi mereka, mereka mulai berselisih antara satu sama lain. Kemudian Allah Ta'ala membangkitkan nabi-nabi dan mewahyukan kehendaknya. Setiap wahyu baru dijadikan sebab kekacauan dan pertikaian, terutama oleh kaum yang kepadanya amanat ilahi dialamatkan. Allah Ta'ala akhirnya membangkitkan Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam dengan kitabnya terakhir beserta ajaran yang universal, berseru kepada seluruh umat manusia untuk berkumpul di sekitar panjinya. Dengan demikian, lingkaran telah bertemu dan dunia yang mulai dengan kesatuan ditakdirkan untuk berakhir dalam kesatuan. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, di dalam Rasul Mukminin, yang hadis yang ke-22 dikatakan tentang permisalan kesatuan umat manusia yang berbunyi, akan kamu jumpai bahwa orang mukmin merupakan satu tubuh di dalam hal ramah tamahnya. Apabila ada bagian yang menderita, bagian tubuh yang lain pun akan tidak dapat tidur dan demam. Hadrat Masih Maud alaihissalam, pendiri Ahmadiyah, juga menyampaikan tentang persatuan dan ukhuwah baru, yakni kini di antara kalian telah tegak suatu persaudaraan dan ukhuwah baru. Silsilah atau untayan-untayan sebelumnya telah terputus. Allah Ta'ala telah menciptakan kaum baru ini yang di dalamnya tergabung orang-orang kaya, miskin, anak-anak, pemuda, orang tua, dan segala macam orang. Nah, merupakan kewajiban orang-orang miskin untuk menghargai dan menghormati saudara-saudara kayanya. Dan merupakan kewajiban orang-orang kaya untuk menolong orang-orang miskin dan tidak menganggap fakir serta hina, sebab mereka bersaudara. Walaupun ayah berbeda-beda, akan tetapi akhirnya kalian memiliki satu ayah rohani dan mereka merupakan ranting-ranting berasal dari satu pohon. yakni di dalam Al-Hakam jilid ke-6 nomor 30 halaman 1 sampai dengan 3 tanggal 24 Agustus 1902. Di tempat lain dalam buku beliau mengatakan kedatangan kudrat kedua. Hasil, dia memperlihatkan dua macam kudrat. Pertama, dengan tangan para nabi diperlihatkannya. Kedua, setelah kewafatan nabi, ketika kesulitan-kesulitan menghadang, sedang musuh tengah berusaha sekuat tenaga dan menyangka bahwa sekarang usaha ini akan gagal, dan mereka yakin bahwa sekarang jemaat ini akan hancur, dan orang-orang dari kalangan jemaat sendiri pun jadi merasa bimbang. Mereka jadi putus harapan, malah beberapa yang sial menyimpang ke jalan murtad. Dalam keadaan demikian, barulah Allah Ta'ala untuk kedua kali akan menunjukkan kudratnya yang amat kuat, dan jemaat yang hampir roboh itu disambutnya kembali. Jadi orang yang sabar sampai akhir, ia akan menyaksikan mukjizat Allah Ta'ala ini, sebagaimana telah terjadi pada masa Hazrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika wafat Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang dianggap bukan pada waktunya, dan banyak di antara orang-orang dusun bodoh balik menjadi murtad. Dan para sahabat radhiyallahu anhum pun karena terlampau sedih hampir-hampir seperti gila. Saat itulah Allah Ta'ala menegakkan Hazrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk sekali lagi memperlihatkan kudratnya, dan Islam yang hampir runtuh itu ditopangnya kembali. Dan dia telah memenuhi janjinya yang difirmankannya, yakni pasti akan diteguhkannya bagi mereka orang-orang mukmin, agar mereka yang telah diridhoinya untuk mereka, dan pasti akan digantikannya kecemasan mereka dengan ketentraman hati yang lega, yakni akan kami kuatkan lagi kaki mereka. Demikian pula peristiwa di masa Musa alaihissalam, ketika Musa alaihissalam wafat di perjalanan antara Mesir dan Kanaan, sebelum beliau dapat membawa Bani Israel ke tempat yang dituju menurut perjanjian. Kewafatan beliau menyebabkan suatu kesedihan yang luar biasa di kalangan Bani Israel. Seperti tertulis di dalam Taurat, Bani Israel terus-menerus menangis 40 hari lamanya karena kewafatan beliau alaihissalam yang tidak disangka-sangka.
dan perpisahan dengan Nabi Musa alaihissalam yang tiba-tiba itu. Begitu pula yang telah terjadi dengan Nabi Isa alaihissalam. Ketika beliau disalib, semua Hawari bercerai-berai, malah seorang di antaranya telah pula murtad. Oleh karena itu, wahai saudara-saudara, karena sejak dahulu demikianlah sunnatullah, adat kebiasaan Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan dua buah kudrat supaya ditampakkan olehnya, sebagaimana menghapuskan dua kegirangan palsu yang dimiliki oleh para musuh. Maka sekarang tidak mungkin Allah Ta'ala meninggalkan sunnahnya yang sudah berlaku dari dahulu itu. Oleh karenanya, janganlah kalian bersedih hati, karena uraianku yang aku terangkan di hadapan kalian ini, jangan hendaknya hati kalian menjadi duka. Karena kalian perlu menyaksikan kudrat kedua. Kedatangannya kepada kalian adalah lebih baik, sebab ia permanen dan sampai kiamat untayannya tidak akan terputus. Kudrat kedua ini tidak dapat datang sebelum aku pergi, akan tetapi bila aku pergi, maka Tuhan akan mengirimkan kudrat kedua itu kepada kalian, yang akan tinggal bersama kalian selama-lamanya. Sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam Barain Ahmadiyah, janji itu bukan untuk diriku, melainkan suatu janji untuk kalian. Seperti firman-Nya, aku akan memberi kepada jemaat ini yang merupakan para pengikut engkau kemenangan di atas golongan-golongan lain hingga hari kiamat. Al-Wasiat, karangan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Para pendengar Pelita Ilahi, masa depan Ahmadiyah sesuai dengan yang disampaikan oleh Hajar Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaihi dalam surah Al-Fajr tanggal 28 Juni 1982 berbunyi, di masa depan tak akan ada bahaya bagi khilafat Ahmadiyah. Kini di bawah pengawasan Tuhan, jemaat telah tiba pada masanya dan tak ada pandangan jahat seorang musuh dan tak ada suatu upaya dari lawan yang akan dapat merugikan jemaat ini. Kini khilafat Ahmadiyah akan berhasil dengan baik dalam cara yang hebat, yang dengannya Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, jemaat ini akan hidup paling sedikit selama 1000 tahun mendatang. Oleh karena itu, tetaplah berdoa dan teruslah memuji Tuhan dan tetaplah memperbaharui beat kalian. Demikian yang dapat disampaikan kepada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam bahtera ilahi ini. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.